sekarang teman-teman, sini. Sebelum ada software desain arsitektur yang canggih-canggih, dulu desainnya pakai apa ya? Sini aku kasih tahu. Seperti yang kita ketahui, ilmu pengetahuan terus berkembang dari zaman ke zaman. Dan sekarang kita bisa lihat transformasi digital dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang arsitektur. Kenapa sih kita harus melibatkan teknologi dalam berarsitektur? Jawabannya tentu banyak banget ya teman-teman. Tapi pada intinya, teknologi digital itu sangat membantu arsitek dalam menciptakan hasil karya dan juga menciptakan ide. Nah, penasaran nggak sih kapan ya terbentuknya software arsitektur? Nah, secara umum ada dua tahapan teknologi digital yang masuk dalam bidang arsitektur. Yang pertama, tahapan awal. Jadi teknologi digital ini hanya digunakan untuk memvisualisasikan ide-ide yang telah ditemukan atau yang telah diciptakan oleh arsitek. Nah, pada tahapan-tahapan selanjutnya, teknologi digital digunakan sebagai mencari referensi dalam penciptaan ide-ide oleh arsitek. Sudah lebih dari 25 tahun perkembangan pembuatan software untuk praktek kerja arsitektur. Menurut sejarahnya, software arsitektur memiliki 5 evolusi. Apa aja ya? Fase monolik yang berawal dari tahun 1980. Fase ini merupakan masa pengembangan sistem. Perangkat lunak belum menjadi fokus disiplin ilmu, namun sudah diakui sebagai pelopor untuk desain. Yang kedua, fase distribusi yang berawal dari tahun 1990. Di fase ini terjadi peningkatan kompleksitas sistem dalam mengambil keputusan desain. Yang ketiga, fase internet connected yang berawal dari tahun 2000. Fase ini memasuki tantangan baru yang mempertimbangkan faktor performanya. Yang keempat, fase internet native yang berawal dari tahun 2010. Fase ini platform software sudah semakin unik dan individual. Kelima, itu fase intelligent connected yang berawal dari 2010 sampai sekarang. Pada fase ini, artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu sudah sangat lazim, yang memberikan bantuan cerdas bagi pengguna untuk kebutuhan praktek arsitektur. Nah, sebelum munculnya software, gambar teknik 3D digunakan pada selembar kertas dengan menggunakan papan gambar. Hampir 20 tahun lalu, para insinyur menggunakan alat-alat manual, yaitu diantaranya penggaris besar, kertas besar, jangka, dan alat-alat sebagainya. Merancang dan meletakkan sesuatu di atas gambar adalah pekerjaan yang sulit. Kerugian dalam menggambar manual yaitu jika kita ingin merevisi atau mengubah sesuatu, maka kita harus ke sketsa awal dan mengulanginya dari awal lagi. Setelah perkembangan zaman, sekarang perancangan arsitektur, mesin, dan lain sebagainya hanya tinggal menggunakan mouse dan keyboard untuk menggambar desain 3D. Nah, sekarang masuk ke era digital. Computer Aided Design atau yang sering kita sebut CAD merupakan salah satu software yang sering digunakan oleh desainer, engineer, dan arsitek. CAD juga vendor pertama yang menawarkan PC untuk sistem CAD AutoCAD. Pada tahun 1960, CAD hanya digunakan untuk mendesain transformasi seperti pesawat dan mobil. Namun, pada tahun 1985 sampai dengan 1986, CAD dapat digunakan oleh arsitek sehingga memudahkan arsitek tanpa harus membuat maket. Secara umum, CAD dapat melakukan beberapa hal, yaitu drafting atau 2D, modeling atau 3D, rendering, animasi, dan maya atau virtual. Teknologi digital dalam dunia arsitek tidak hanya CAD, ada juga 3D Max dan SketchUp. Jadi kesimpulannya adalah perkembangan teknologi digital itu sangatlah berpengaruh, terutama dalam dunia perancangan arsitektur. Baik di bidang profesional maupun di bidang pendidikan, pastinya kita tidak luput dari pengaruh teknologi digital. Memang pada awalnya teknologi digital masuk dalam dunia arsitektur hanya sebagai alat visualisasi desain saja dan perancangan masih tergolong manual.
Dengan seiring berjalannya waktu, kini teknologi digital telah menyediakan berbagai macam software yang dapat digunakan oleh para arsitek maupun mahasiswa arsitektur. Seperti AutoCAD, SketchUp, BIM, dan sebagainya dapat berguna sebagai alat bantu berpikir dalam proses perancangan arsitektur. Sekian dan terima kasih. Dadah.